I got so much motherfucking design on right now. Kita membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Indani. Sebelumnya izin memperkenalkan, kita dari mahasiswa semester 2 di Unma mau minta izin buat mewawancarai Ibu sebagai wali kelas dari kelas 5 buat sedikit menanyakan perihal bagaimana sih cara mengurus kelas dan anak-anak di dalamnya. Mana Ibu mengelola kelas agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif? Jadi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif itu awalnya kita harus bisa memfokuskan anak yang yang akan memulai pembelajaran. Salah satu caranya adalah dengan melakukan apresiasi. Apresiasinya bisa berupa nyanyian atau bisa berupa permainan. Biasanya kan anak-anak lebih tertarik pada hal-hal yang membuat mereka senang. Jadi melakukan apresiasi dengan permainan, maka ketika akan memulai masuk ke pembelajarannya diharapkan anak bisa fokus dan belajar di kelas juga menjadi kondusif. Ini yang selanjutnya Bu, apa yang menjadi fokus utama Ibu dalam membimbing siswa di kelas? Sebetulnya ketika di dalam kelas bukan hanya pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa, tapi juga bagaimana menerapkan sikap dan perilaku. Salah satu fokus untuk pembelajaran di kelas adalah untuk melatih sopan santun kepada siswa, bagaimana siswa harus bisa menghargai kepada guru, menghargai kepada teman,
menghargai kepada teman yang lebih kecil, menghargai teman sebayanya, terutama menghargai guru ketika sedang mengajar di depan kelas, menghargai orang yang sedang berbicara, dan menghargai teman-temannya yang lebih kecil. Biasanya kan apalagi di kelas 5 punya adik kelas 4, biasanya kan suka udah orang kelas 5 guys gede, jadi ke anak yang lebih kecilnya biasanya suka semena-mena. Menurut Ibu, peran guru pendamping itu seperti apa? Guru sebagai pendamping itu membantu siswanya dalam berproses. Jadi misalnya siswa tujuannya untuk bisa belajar matematika. Nah kan tidak ujuk-ujuk siswanya tiba-tiba bisa matematika. Nah, guru sebagai pendamping adalah mendampingi prosesnya bagaimana siswa itu bisa belajar matematika. Misalnya tujuannya bisa belajar perkalian. Nah, diajari, didampingi prosesnya bagaimana si siswa itu bisa sampai melakukan proses perkalian. Lalu peran guru pembimbing itu seperti apa? Karena Kalau guru pembimbing mah membantu siswanya ketika mengalami kesulitan dalam proses tersebut. Jadi ketika tadi siswanya mau bisa belajar matematika, belajar perkalian, ketika ada kesulitan dibimbing, misalnya tidak bisa perkalian yang menurun atau tidak bisa bagi kurung, nah itu dibimbing. Dan terakhir Ibu, apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam memenuhi peran sebagai seorang guru di sekolah dasar, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Ketika di sekolah dasar kan ada misalnya satu kelas 30 anak, berarti di dalamnya ada 30 karakter siswa yang berbeda. Nah, karakter siswa yang berbeda itu menjadi salah satu tantangan ketika guru sudah masuk ke dalam kelas. Ada yang misalnya sukanya matematika, ada yang sukanya bahasa Indonesia, terus ada yang suka ngobrol, ada yang suka main. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana guru di dalam kelas bisa menyatukan semua karakter-karakter tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Harus punya guru ketika sudah di dalam kelas akan memulai pembelajaran harus punya tujuan pembelajaran. Jadi meskipun si anaknya karakter yang berbeda-beda, tapi ketika gurunya sudah punya satu tujuan pembelajaran, maka gurunya akan bisa mengkondisikan semua anak-anak tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Mungkin ini akan manfaat buat kami ke depannya. Mohon maaf apabila kita kesini mengganggu waktunya. Sama-sama, semoga informasi yang diberikan bisa membantu untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bu.